Nah, meskipun kualitasnya seperti getuk Sokaraja, saya tetap masih memanfaatkan kunci L bintang ini, Kang Bro. Jadi, kunci L bintang ini saya pergunakan buat ngaduk cat. Jadi, saat proses restorasi saya gunakan kunci L bintang ini buat ngaduk cat sama thinner. Ini bekasnya masih ada ya. Dan saya jamin, Kang Bro, untuk long life atau durability kunci ini pasti dijamin lebih awet dari brand manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Silaban Channel. Baik Kang Bro, di kesempatan kali ini saya mau unboxing sebuah peralatan baru yang baru saja saya beli dari Allshop ya. Di sini ada kunci L bintang Kang Bro, dari brand IWT. Nah, ini ada 9 piece untuk jumlah kuncinya, dimulai dari ukuran T10 sampai T50. Alasan saya membeli satu set kunci L bintang ini bukan berarti saya belum punya ya. Untuk kunci L yang lama sudah ada Kang Bro. Namun ternyata ini tidak memenuhi syarat untuk kerja di bengkel ya, pemakaian sehari-hari. Jadi tidak rekomendasi banget lah, di bawah standar untuk kualitasnya Kang Bro. Kunci L bintang ini sudah saya miliki cukup lama dan ini hadiah ya. Jadi suatu hari pernah saya bermain di sebuah wahana hiburan dan ternyata dapat hadiah kunci L bintang ini. Ya tahu sendiri untuk kualitasnya pasti di bawah rata-rata Kang Bro. Jadi saya putuskan untuk tidak memakai kunci ini untuk kerja Kang Bro, tapi tetap masih saya manfaatkan buat ngaduk cat Kang Bro. Kalau saya sedang melakukan restorasi atau repaint, buat ngaduk cat sama thinner. Nah, ini bekasnya masih ada ya. Dan sampai saat ini tidak pernah saya gunakan untuk melepas baut atau mengencangkan baut yang berkepala bintang, karena memang kualitasnya itu nggak memenuhi syarat Kang Bro. Oke, kembali lagi ke brand IWT yang baru saja saya beli. Oke, langsung saja kita buka ya. Ini untuk kemasannya atau packagingnya bagus banget Kang Bro, rapih, dipres ya seperti ini. Dan di sini tadi sudah saya sobek menggunakan cutter biar lebih mudah dan cepat untuk reviewnya. Oke, kita ambil. Alasan saya membeli kunci L bintang satu set ini Kang Bro, saya sebenarnya mau membeli yang ketengan ya. Saya butuh yang ukuran T25. Ini untuk T25 biasa digunakan kalau di sepeda motor untuk melepas baut sensor TPS pada motor injeksi Honda ya. Jadi biasanya baut itu kan kalau belum pernah dilepas yang masih dari pabrikan itu masih sangat kuat sekali Kang Bro. Kalau misalkan kita meleset satu kali saja, biasanya kalau nggak kepala bautnya ya kuncinya yang slack. Seperti kunci lama ini ya, yang pernah saya coba gunakan ukuran T25. Di sini langsung slack Kang Bro, melintir Kang Bro. Jadi posisi geriginya itu melintir, nggak patah tapi melintir, atau istilahnya dol seperti itu. Dan bagian yang ujung juga sama ini ya, melintir. Jadi sama sekali nggak kuat buat melepas baut sensor TPS Kang Bro. Nah, di sini karena saya mau mencari yang ketengan itu jarang yang menjual. Kalau di Allshop sih sebenarnya ada, tapi saya pikir daripada beli satu biji saja, saya pikir lebih baik beli yang satu set. Dan di sini saya juga mendapatkan rekomendasi dari salah satu teman bengkel juga, ada yang sudah memakai dari brand ini dan katanya kualitasnya itu lumayan Kang Bro. Namun di video kali ini saya belum bisa menyimpulkan atau belum bisa merekomendasikan ke kalian semua ya, yang misalkan ada dari kawan-kawan semua yang sedang mencari kunci L bintang dari brand apa yang kira-kira bagus. Sebenarnya banyak dari brand-brand yang bagus Kang Bro, tapi mengingat masalah harga atau biaya, saya rasa perlu saya reviewkan untuk kunci L bintang ini
dengan harga yang cukup terjangkau dan kata teman saya itu lumayan bagus dari kualitasnya. Sekali lagi saya belum bisa menyimpulkan memberi arahan atau rekomendasi buat kawan-kawan untuk mengatakan bahwa kunci ini recommended bagus atau tidak. Saya juga belum menggunakannya karena ini baru saja saya beli. Oke, dari bentuk fisiknya seperti ini. Kemudian dari warna kuncinya Kang Bro, ini berbahan S2 spring steel atau S2 selenium ya. Jadi untuk bahan S2 ini menurut sepengetahuan saya bahannya itu lebih keras atau lebih bagus daripada yang berbahan krom vanadium Kang Bro. Jadi di atasnya ya tingkat kekerasannya. Setidaknya kalau sudah berbahan S2 itu mau dari merek apapun atau dari brand apapun, biasanya itu kualitasnya lumayan Kang Bro, seperti itu. Namun perlu disadari juga bahwa keawetan alat yang kita miliki itu tergantung dari cara penggunaan Kang Bro. Kalau misalkan cara menggunakannya tidak pas, kurang tepat, nah ini biasa ya. Untuk kawan-kawan yang belum terbiasa menggunakan kunci-kunci, cara penggunaannya yang kurang tepat itu juga berpengaruh ke durability kunci-kunci atau perkakas yang kita miliki. Seperti itu ya Kang Bro. Selain dari segi kualitas, cara penggunaan juga berpengaruh. Nah di sini untuk model kunci L bintang yang saya beli dari brand ini, modelnya itu tengahnya ada lubangnya Kang Bro. Jadi kalau misalkan kita mau melepas baut sensor TPS itu kan tengah ada centilannya. Nah itu bisa masuk ya karena ini berlubang tengahnya. Kan ada juga yang modelnya rata atau buntu rapet, model kunci L bintang yang rapet. Nah ini ada lubangnya. Semua ya dari ukuran yang terkecil sampai ukuran yang terbesar. Kemudian kita mau tes ada magnetnya atau enggak Kang Bro. Kita coba ya lepas. Nah ini saya coba tempelkan. Oh, tidak mengandung magnet Kang Bro. Nah di sini saya ambilkan kepunyaan saya kunci L bintang yang lama Kang Bro. Ini dari merek Tekiro. Ini sudah lumayan lama saya gunakan. Kita coba ya sekarang ya. Nah ini mengandung magnet Kang Bro untuk merek yang Tekiro. Nah ada magnetnya ya. Ini tidak mengandung magnet Kang Bro. Nah ini salah satu kekurangannya menurut saya. Kalau yang ada magnetnya itu kan lebih ada nilai plusnya. Kalau misalkan baut jatuh di sela-sela tempat yang agak susah, itu bisa kita ambil menggunakan kunci ini sendiri. Jadi mengandung magnet ya. Misalkan ada baut yang lepas terjatuh, kita bisa ambil. Jadi kalau nggak ada magnetnya ya ada nilai minusnya menurut saya. Nah kemudian untuk marking atau dari tulisan brand kunci ini cuma tulisan saja Kang Bro, nggak model yang emboss atau timbul. Kadang kan untuk kunci-kunci yang bagus itu ada yang model tulisan timbul atau pahatan. Nah ini biasa saja. Oke ya, sekilas seperti ini untuk kuncinya. Saya memutuskan mau membeli kunci ini karena berbahan S2 Kang Bro. Walaupun dari katakanlah merek-merek yang lain ada yang lebih merek terkenal ya seperti Tekiro ataupun American Tools, KTC atau lain sebagainya, itu memang sudah tidak diragukan lagi dari kualitas. Namun nggak ada salahnya saya mau coba untuk brand ini seperti apa untuk tingkat kekuatan dan keawetannya. Suatu saat misalkan saya akan menggunakan terutama di bagian ini ya yang ukuran T25 untuk melepas sensor TPS ya, sensor TPS kekuatannya seperti apa, apakah recommended atau tidak, nanti akan saya review ulang lagi pada saat saya menggunakan kunci ini. Dan ini akan saya coba untuk ukuran yang T50 Kang Bro, untuk melepas atau membuka baut kaliper cakram Yamaha ya. Ini nanti akan kita coba karena selain itu belum ada untuk kita uji coba, jadi kita coba untuk yang ada saja. Dan nanti kita akan tunjukkan cara penggunaan
kunci atau perkakas kerja supaya lebih awet Kang Bro. Ingat, selain dari kualitas barang tersebut atau alat tersebut, yang mempengaruhi awet dan tidaknya itu dari cara pemakaiannya Kang Bro. Cara pemakaiannya, cara memasukkan ujung kunci ini ke baut seperti apa, nanti akan saya sedikit tunjukkan ya, supaya alat yang kita miliki itu lebih long life atau lebih awet seperti itu. Oke, langsung saja kita coba gunakan untuk melepas baut kaliper di cakram motor Yamaha. Nah, oke Kang Bro, di sini ada baut bintang untuk tahanan kaliper cakram Yamaha ya. Ini ukurannya T50 Kang Bro. Nah, jadi cara penggunanya seperti ini Kang Bro ya, biar alat-alat yang kita miliki juga bisa lebih awet. Untuk posisi melepas baut ini nanti arahnya kita putar berlawanan arah jarum jam atau kita putar ke kiri ya. Karena posisi mutarnya ke kiri, maka kita posisikan kunci ini seperti ini Kang Bro. Nah, di sini ada lengan panjangnya ya, atau bisa kita sebut lengan kuasa seperti itu. Nah, yang untuk tekukan atau lengan pendek ini bagian lengan torsinya. Jadi bagian torsi dan kuasa ini peruntukannya sendiri-sendiri Kang Bro. Di sini bagian kita untuk memegang kunci ya. Jadi posisi yang lebih panjang itu kita pegang supaya nanti menghasilkan torsi yang lebih besar. Kalau misalkan bagian sini yang kita gunakan ini apa ya istilahnya, rawan meleset Kang Bro. Terkecuali kalau misalkan memang lokasinya kita pakai yang ini nggak memungkinkan, kita baru pakai yang sebelah sini. Jadi penggunaannya harus sesuai. Nah, karena kita posisi akan melepas memutar ke sebelah kiri, maka kita posisikan kunci ini di sebelah sini Kang Bro. Nah, di sebelah sini ya, kiri ya. Jadi kita posisi melepas nggak dari arah sini Kang Bro posisinya. Kalau misalkan dari arah sini kita akan mengangkat ke atas, itu juga rawan meleset Kang Bro. Jadi posisinya ya di sini. Langsung saja kita coba ya. Nah, di sini kemudian bagian sini kita juga agak menahan ya supaya nggak terjadi meleset. Kita tekan seperti ini. Kemudian kita tekan ke bawah atau kita putar ke kiri. Nah, seperti ini Kang Bro. Untuk yang bagian bawah. Jadi cara mengayunnya juga tangan kanan ini berada di sini juga Kang Bro, sambil menahan ya supaya nggak meleset. Jangan semua di sini. Nah, kalau kita pegang seperti ini saja, biasanya itu juga rawan meleset. Misalkan seperti ini ya, rawan Kang Bro. Jadi posisi tangan yang satu di sini, menahan, kita putar. Nah, ini lumayan keras ini yang bawah. Kita ulangi. Oke. Seperti itu ya untuk cara penggunaan. Kemudian untuk posisi kita mengencangkan kebalikannya Kang Bro, dari sebelah kanan seperti ini. Kita putar ke kanan, ini juga kita tahan ya. Nah, ke kanan kita tahan. Kita tambahkan untuk bagian yang bawah. Oke. Nah, seperti itu kurang lebih untuk cara penggunaan ya. Nah, baik Kang Bro, untuk cara penggunaan kunci seperti itu tadi ya yang sudah saya peragakan. Kemudian di sini juga saya mau sampaikan beberapa kunci L yang sudah saya miliki. Ini tadi dari merek Tekiro ya. Kemudian ini kunci yang sudah lama sekali saya pakai Kang Bro, lebih dari 10 tahun bahkan. Ini dari merek apa sudah nggak kelihatan, tapi ini bahannya S2 juga Kang Bro, cuma ini sudah luntur, nggak kelihatan seperti tembaga ya. Ini S2 juga bahannya, dari merek apa juga sudah nggak kelihatan, tapi ini
paling lama dan ini masih bagus, belum ada selek. Sama ini ukurannya T50 buat ngelepas baut-baut kaliper Yamaha, sama dengan ini ya ukurannya. Kemudian untuk melepas baut kaliper kepunyaan Honda seperti Honda Beat, Honda Vario, menggunakan kunci L ukuran, ini ukuran berapa ya kalau kaliper T40 kalau tidak salah Kang Bro. Ya bener, T40 ukurannya untuk melepas baut kaliper kepunyaan Honda. Nah ini saya pakai dari merek Lipro, berbahan S2 juga. Jadi menurut pengalaman saya Kang Bro, asalkan sudah berbahan S2 itu dari brand apapun kualitasnya lumayan bagus. Nah kemungkinan juga sama dengan brand IWT ini. Kalau berbahan S2 bahannya sudah cukup kuat. Oke ya, saya belum bisa merekomendasikan karena saya sendiri baru mau pakai Kang Bro, dan saya juga belum bisa bilang kunci ini worth it atau enggaknya, karena sekali lagi saya baru mau menggunakan dari brand ini. Mungkin dari kawan-kawan ada yang tertarik untuk mencari peralatan atau tools tambahan buat bekerja, namun dengan harga masih di bawah 100.000 Kang Bro. Saya kemarin dapat dengan harga 50.000 plus ongkir, jadi sekitar ya 70-an ribu lah untuk satu set dari brand ini. Harapan sih semoga awet seperti itu Kang Bro. Oke, sekian dulu untuk videonya, semoga bisa menjadi referensi buat kawan-kawan semua ya yang ingin mencari atau ingin membeli peralatan untuk kelengkapan kerja di bengkel. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa aktifkan selalu tombol loncengnya biar selalu mendapat notif setiap saya upload video-video terbaru. Akhir kata saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.